Oke teman-teman semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar dari cloud computing itu sendiri. Nah, sebelum saya masuk ke materinya, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Anak Agung Nyoman Sutrisna Putra dengan NIM 21102010. Nah, tujuan dari saya membuat video ini adalah sebagai tugas untuk materi dari cloud computing teknologi. Nah, langsung saja saya masuk ke materinya, yaitu konsep dasar dari cloud computing. Nah, apa itu cloud computing? Cloud computing adalah teknologi yang menggunakan internet dan server terpusat yang jauh untuk menjaga atau mengelola data pengguna. Cloud computing membantu pengguna untuk menggunakan aplikasi tanpa melakukan instalisasi, sehingga file pribadi dapat diakses dari manapun dan kapanpun melalui akses internet. Teknologi ini memungkinkan efisiensi dalam memusatkan penyimpanan, pemrosesan, dan memori data. Dan adapun perkembangan cloud computing untuk saat ini, dalam masa sekarang, cloud computing sangatlah menarik karena dapat dijadikan ladang bisnis yang sangat menjanjikan. Karena perusahaan yang menyediakan bisnis berbasis cloud computing dapat menawarkan perangkat keras virtual, perangkat keras lunak, infrastruktur, dan layanan lainnya yang disewa dan dikendalikan oleh penyewa ataupun oleh penggunanya sendiri. Nah, adapun scalabilitas, reliabilitas, dan availabilitas pada sistem cloud computing itu sendiri. Adanya scalabilitas adalah cloud computing membuat kita bisa meningkatkan kapasitas penyimpanan tanpa harus membeli peralatan tambahan dengan menambah kapasitas yang telah disediakan oleh penyedia layanan. Nah, untuk contoh sederhananya seperti ini. Kita mempunyai satu akun Google Drive yang dimana di setiap akun Google Drive itu memiliki batasan hanya 15 GB. Nah, jika itu penyimpanannya sudah penuh atau full lah bisa dikatakan, kita bisa menambahnya dengan berlangganan di setiap bulannya. Oke, langsung ke poin yang nomor 2, yaitu reliability. Nah, cloud computing secara berkala membuat data backup dan point recovery berkelanjutan untuk kemudahan dan penghematan. Data bisa diakses dari titik mana saja di dalam provider jaringan. Oke, dan ketiga yaitu ada availability. Tujuan utamanya adalah menjaga agar sistem tetap tersedia untuk digunakan oleh pengguna. Oke, dan adapun beberapa layanan yang disediakan oleh cloud computing itu sendiri. Yang pertama adanya SaaS atau bisa juga disebut software as a service. SaaS adalah layanan dari cloud computing di mana pelanggan dapat menggunakan software yang telah disediakan oleh cloud provider, contohnya seperti Google Docs, Office 365, dan Adobe Cloud Creative. Oke, dan yang kedua ada Platform as a Service atau PaaS. PaaS disediakan dalam bentuk platform yang bisa digunakan dalam membuat aplikasi ataupun perangkat lunak, atau kita juga bisa sebut menyewa lah, dikatakan menyewa dengan database lengkap, dengan database engine, sistem operasi, network, framework, aplikasi, dan lain sebagainya. Dan kita juga tidak perlu repot-repot untuk memeliharanya karena dari pihak penyedia layanan akan melakukannya. Nah, untuk contoh penyedia layanannya ada IBM, Bluemix, Google Cloud Platform, dan AWS Elastic Beanstalk. Dan yang ketiga, yang terakhir ada IaaS atau Infrastructure as a Service. IaaS ini adalah seperti kita menyewa komputer yang masih kosong. Kita sendiri dapat mengkonfigurasi komputer ini untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Yang kita dapat dan kita dapat definisikan beberapa besar unit komponen seperti CPU, penyimpanan data, storage, memori, RAM, bandwidth, dan konfigurasi lainnya yang akan disewa. Nah, untuk contoh aplikasinya ada Google Compute Engine dan Azure. Oke, jadi itu saja materi yang saya bawakan untuk hari ini. Apabila ada kesalahan kata ataupun yang lain sebagainya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir dari kata dari saya, sekian dan terima kasih.